Sobat tuek-tuek kuliah, saya Agus Purwo, Gus Pur ya, Gus Pur. Ya, sehari-harinya Wakil Rektor 3 di Unsur ya. Sobat-sobat semuanya, saya nggak sendiri ya. Nah, ini luar biasa ini. Saya ditemani oleh, nah ini karena Wakil Rektor 3 itu urusan mahasiswa ya. Saya ditemani oleh seorang mahasiswa. Tapi mahasiswanya bukan mahasiswa sembarangan ya, mahasiswanya luar biasa. Beliau ini mahasiswa yang sudah senior, mempunyai kegiatan yang banyak sekali di luar. Beliau juga sebenarnya sudah jadi dosen ini, pengajar profesional beliau ini. Nah, beliau juga sebagai senior konsultan ya di beberapa bisnis ekonomik ya, bidang ekonomi. Tapi masih menyempatkan kuliah loh ya sobat-sobat ya. Nah coba sekarang ngapain sih beliau kok sempat kuliah ini ya, coba kita tanya ya. Halo Pak. Iya halo. Aduh ya, alhamdulillah Pak Jerry ya. Gimana nih Pak? Baik sehat Pak. Bener nih Pak Jerry nih kuliah di Unsurya ya? Iya benar sekali. Iya. Okay. Ya. Siapa sih Pak Jerry nih? Coba sedikit Pak. Ya jadi biar sobat-sobat tuek-tuek kuliah nih paham Pak. Baik sobat-sobat sekalian tuek-tuek kuliah. Jadi saya ini Jerry Marmen. Saya sebenarnya sudah selesai kuliah sebenarnya. Saya sudah selesai bahkan sampai ke PhD ya di luar negeri di Australia, the best university in Australia, tapi saya tetap ingin mendapatkan pendidikan yang baik ya. Saya saat ini aktif ya di tim staf khusus presiden ya sebagai asisten staf khusus presiden bidang ekonomi. Nah, kedua saya juga komisaris utama di KB Bank, sebuah bank Korea ya yang terbesar di Korea ya, 14.000 asetnya. Besar sekali, 14.000 triliun. 14.000 triliun ya Pak ya? 14.000 triliun, besar sekali. Nah kita masuk Indonesia, ya mengambil satu bank dan mencoba mengembangkan bank tersebut. Nah kemudian saya juga ketua lembaga sertifikasi governance, risk and compliance ya. Risk and compliance ya Pak ya. Tata kelola risiko dan kepatuhan itu sertifikasi ya, DNSP gitu. Nah jadi saya aktif ya di berbagai bidang. Nah, tetapi saya merasa bahwa untuk bidang hukum ya yang saya ambil nih kuliah sekarang, saya merasa kurang Pak. Waduh, luar biasa. Saya ingin mendapatkan proses pembelajaran yang sistematik. Bisa saja kita belajar sendiri, tapi yang lebih sistematis dan efisien waktu tentu melalui proses kuliah. Makanya saya ambil, dan yang paling penting ya, ketika saya ikut kuliahnya menyenangkan, jadi dosen-dosennya juga berkualitas gitu loh. Oh gitu ya, di Unsurya ini Pak ya? Banyak yang senior juga, jadi diskusinya juga menarik. Dan mahasiswanya juga baik-baik dan juga bisa berdiskusi bersama, itu Pak. Jadi Bapak ini 3 ya Pak ya? 3 ya, staf khusus presiden, terus di KB Bank, terus satu lagi tadi lembaga sertifikasi profesi. Wah luar biasa, masih kuliah juga di hukum. Dari ketiganya ini memang perlu Pak ya, hukum ya Pak ya? Nah ini ke depan ya, tidak ada satu masalah pun yang tidak berkaitan dengan hukum ke depan. Dan ketika saya masuk ke KB Bank, ternyata banyak sekali persoalan-persoalan hukum yang harus kita antisipasi dan juga kita tangani. Persoalan kredit itu hukum, kontrak-kontrak hukum, ke depan hukum, pajak ya hukum pajak juga ada. Jadi kaitannya sobat-sobat tuek kuliah nih Pak. Kan pengen tahu, boleh nggak ya kira-kira Bapak sekarang usianya barangkali? Saya sekarang usianya 59. Luar biasa. Mau ke 60. Berarti kelahiran 64 nih dia? 65 saya. Wah hampir sama ini. Oke Jadi tua-tua keladi ya. Luar biasa nih. Kuliah ya. Atau gini Pak, kan sudah kuliah ya di Fakultas Hukum Unsurya ya. Coba Pak, barangkali bisa ke sobat-sobat ini. Kasih satu kata aja Pak. Apa perasaan Bapak selama kuliah di Unsurya ini di Fakultas jadi Hukum? pertama, satu kata aja Pak, satu aja Pak. Membanggakan itu. Membanggakan. Coba Pak, apa yang membanggakan? Jadi pertama ya kita itu bisa bergabung ya di universitas yang tentunya reputasinya jelas ya. Artinya Universitas Unsurya ini atau Universitas Surya Dharma ini jelas siapa yang memiliki, itu jelas, itu yang paling penting. Memilih kuliah itu
harus memilih kuliah di universitas yang nggak mungkin universitas itu tidak berkembang atau dikelola oleh lembaga yang di belakangnya kuat. Jelas, ya, jelas. Ya, harus itu penting, jelas ya. penting sekali itu. Jadi kita tenang, ya bangga dan juga tenang. Iya, oke. Nah, itu. Iya, Bapak kuliah ya. Iya. Sementara tadi 3. Iya. Coba ya, bagaimana nih membagi waktu pekerjaannya sebegitu banyak dengan kuliah nih Pak? Kira-kira gimana nih? Nah, itu time management penting. Kan kuliahnya ini kita sore ya, sore dan malam. Jadi kita harus benar-benar mempunyai kemampuan untuk time management. Dan yang kedua juga kuliahnya itu ini sungguh-sungguh ya, ada tugas ya, tugasnya banyak Pak. Jadi memang tugasnya nggak main-main. Dan yang paling repot itu adalah ujiannya juga kan harus ditulis tangan ya, kan tulis begitu tangan, kan. Ya, tulis tangan jadi, ya. Orang tua itu kan kadang-kadang udah malas menulis tangan, tapi ya kita ikuti prosesnya dan ternyata nikmat ya. Sehingga time management itu kata kunci. Kita atur mana yang paling penting dan yang terutama ya, jangan pernah menunda pekerjaan. Procrastination atau menunda itu bahaya. Jangan pernah menunda ya. Iya, orang Indonesia banyak yang pinter tapi suka nunda pekerjaan. Akhirnya jadi kalang kabut, akhirnya tidak bisa memenuhi ketentuan atau numpuk-numpuk kan jadinya ya Pak ya, numpuk-numpuk akhirnya nggak. Ya, jadi kata kuncinya jangan pernah menunda pekerjaan. Gitu. Nah kira-kira nanti begitu lulus dari hukum nih Pak, kira-kira apa sih manfaatnya kira-kira Pak? Nah kalau profesi hukum itu seumur hidup loh, nggak ada pensiunnya. Kalau dipikir-pikir, kalau mau jadi pengacara ya misalnya, atau kalau misalnya formal misalnya jadi notaris setelah pensiun bisa jadi konsultan hukum, gitu. Jadi nggak ada pensiunnya sebenarnya. Pengacara juga nggak ada pensiun sepanjang masih bisa berkiprah ya, memberikan layanan hukum yang baik ya. Nggak ada pensiun. Iya, nggak ada pensiun ya, betul sekali ya. Sampai masih bisa jalan, silakan. Oke. Nah, gini Pak, barangkali ya terus terang aja ya Pak ya. Saya melihat nih kan tidak semua ya teman-teman atau adik-adik anak-anak kita ini yang semangat untuk kuliah ya. Barangkali ada pesan apa Pak yang bagi mereka yang sudah kuliah dulu Pak. Barangkali yang banyak nih yang kuliah tapi males misalnya ya, orang tuanya udah ngasih biaya dan sebagainya, dia males-malesan gitu kan. Apa Pak coba bagi teman-teman ya, sobat-sobat sekalian yang kebetulan mendapat berkah ya dari orang tua ada biaya, manfaatkanlah. Itu pasti ya. Kan sudah ada yayasan Papa Mama Foundation ya yang membantu kita untuk beasiswa ya. Ikuti aja dan lakukan dengan baik. Ini sayang sekali kalau kita nggak manfaatkan. Jadi opportunity ini kadang-kadang nggak berulang loh. Semakin nanti kita kesempatan nggak datang 2 kali ya. Jadi manfaatkan, ikuti aja prosesnya. Ikuti, kalaupun sulit dipelajari aja. Nggak ngerti sekali, baca 2 kali. Nggak ngerti 2 kali, baca 3 kali. Jadi mesti terus maju terus, semangat ya. Dan pertarungan ke depan itu makin serius. Ya, jadi kita harus belajar ngisi tantangan ke depan ini ya Pak ya. Dan di bidang saya ya, kan di Unsurya ini tidak hanya hukum, ada bidang yang lain. Ikuti betul. Dengan baik ya, supaya kita punya kualitas sumber daya manusia yang memadai. Nah kalau yang tua-tua ya, bahwa proses belajar itu sampai kita menghembuskan napas terakhir, kalau bisa kita belajar. Artinya kita coba ya, kalau nggak bisa formal, bisa informal. Tetapi yang ini nih kan kuliah ini sekaligus ya. Kalau kita bisa ada tabungan dan lain sebagainya, kita ambil aja kuliah dan kita belajar. Alhamdulillah. Kalau bisa ya juga mengisi waktu bagi yang sudah mapan, tetap aja kuliah karena otaknya bisa dipakai. Jadi nggak pensiun. Biar nggak Pak ya. Pikun ya. Yang misalnya kayak usia seperti saya, ya kuliah aja nggak ada masalah, kan gitu. Ya jadi yang sudah mapan boleh ya. Yang masih berjuang juga bisa sebagai bagian dalam kerangka investasi loh. Kuliah itu investasi. Investasi jadi, Pak ya. Jadi jangan dianggap biaya, uang kuliah itu investasi. Gitu. Yang suatu saat ada ininya ya, ada buahnya. Betul. Nah kalau bagi yang ini Pak, ada juga itu saya sering ngobrol ya sama teman-teman yang sudah kerja misalnya gitu tuh ya.
takut untuk kuliah itu, Iya. entah waktunya, entah Iya. duitnya mahal dan sebagainya. Iya. Dan atau adik-adik gitu ya Pak ya, gimana barangkali ada pesan Iya. atau kiat-kiat gitu ya? Ya, jadi kita biasanya semakin sibuk itu semakin menghargai waktu. Kalau kita nggak Sibuk sibuk, semakin menghargai ya waktu, itu ya. kadang-kadang kita tidak kurang menghargai waktu. Jadi di mana saja kita bisa ya mempersiapkan. Misalnya pas lagi macet, persiapkan kuliahnya. Iya, Jadi iya, kita jangan sampai ada mati-matinya lah kalau untuk kuliah ya. Iya. Dan untuk belajar khususnya. Jadi kalau ada kesempatan, ambil. Iya, kesempatan. Kadang-kadang kan Iya. kita ada kesempatan tidak mengambil, sayang. Kalau nggak ada memang ya itu lain soal. Tetapi kalau ada, upayakan sedemikian rupa untuk terus Iya, mengisi ilmu dan lain sebagainya. Kadang-kadang juga memberikan semangat ya bagi yang udah usia ya kepada anak-anak Ya, tuh betul. untuk terus berkembang. Supaya anak-anak ya ikut Dan semangat. kepada lingkungan juga Iya. memberikan apa namanya energi atau radians yang positif ya kepada lingkungan. Kalau tahu kita kuliah kan mereka, wah ini orang tua aja kuliah, gimana mereka akhirnya berintrospeksi. Ya, Kita nggak ya, sadar betul, loh sebenarnya apa yang kita lakukan mempengaruhi lingkungan kita. Lingkungan. Itu untuk semakin kompetitif, semakin Ya, mau ya. belajar. Jadi apa namanya energi positif itu harus kita sharingkan, kita tebarkan. Gitu. Ya. Selain kita mendapat ilmu tentunya, ya. Iya ya, jadi Gitu. semakin sibuk, semakin kita Iya. menghargai waktu ya. Ya, dan ikut aja, ceburkan aja diri. Ceburkan Ya, diri. ceburkan dulu diri. Nanti setelah itu kita akan Baru berupaya cari. ya mengatur sedemikian rupa. Kalau nggak dicebur-ceburkan, nggak dijorokin, nggak kuliah-kuliah kan gitu. Luar biasa. Nah, jadi ikut yang ibu-ibu di rumah yang masih ada waktu daripada stres ya ngegosip ya. Sorry ya kalau gosip yang penting apa? Kuliah aja gitu loh. Sehingga nanti suami makin, wih, ini istri saya makin pinter ini kan gitu. Jadi Malah bangga dan lain suaminya malah bilang istri saya mahasiswa gitu ya. Iya, buat komunikasi, keluarga dan lain sebagainya ada value, Iya. ada value. Iya, oke. Waduh. Iya, apalagi kalau punya ada cukup ya Iya. anggaran ya silakan. Iya, aduh luar biasa. Iya. Pak Jerry ya, sobat-sobat ya luar biasa. Pak Jerry ini sudah begitu banyak kegiatannya, ternyata masih menyempatkan diri untuk kuliah dan di Unsurya pilihannya luar Iya. biasa ya. Saya kira Pak Jerry, terima kasih banyak. Terima Pak kasih. Jerry menyempatkan waktu ya Iya. untuk Siap. kita ngobrol di sini. Ya mudah-mudahan bermanfaat untuk para sobat tuek-tuek Iya. kuliah. Iya. Oke Pak Jerry, salam ngakul. Ngapain kuliah? Ngapain kuliah? Oke, Kuliah. tuek kuliah. Halo Semangat, sobat, ya. semangat. Maju terus, Yuk, pantang mundur, sobat, ya. terima kasih. Assalamualaikum. Iya.